Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana testimoni dari kader PDIP yang ternyata mereka ikut antri untuk bersalaman dan bertemu dengan Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Waduh, ini sangat menarik nih. Apakah akar rumput PDIP sudah mulai sadar kalau Pak Jokowi itu lebih baik daripada Megawati? Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana netizen membongkar strategi-strategi jahat dari Banteng untuk memisahkan dan merusak hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ternyata Pak Jokowi langsung menanggapi itu dengan sangat-sangat elegan. Ya ini bisa saja mengiris dan menghayat hati emak Banteng, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada di rumah, masyarakat berbondong-bondong seperti itu. Loh ini kan tokoh luar biasa. Kayak gitu kok ya di kuyo-kuyo gitu loh. Kayak gitu kok ya dikeluarkan partai. Saya malah mikir, malah meyakini, semakin meyakini saya untuk mencintai beliau. Wow. Itu yang pertama. Masyarakat cuma datang pingin foto, termasuk saya pingin foto. Nah di situ ada cerita sedikit. Saya sampaikan ini, datang, beliau jabat tangan kepada masyarakat umum. Saya ditanya, Pak Sudarsono, pripun kabar? Saya gelek, merinding, berdiri saya. Padahal saya masuk saja dengan pengamanan di sana sangat sulit, ya kan? Pak Sudarsono pripun kabar? Kok beliau tahu saya? Ternyata beliau itu memang benar-benar orang hebat. Daya ingatnya, feelingnya mungkin ya mata. Ini kesaksian langsung dari Pak Sudarsono, kader PDIP yang tulen, teman-teman ya. Sejak tahun 90-an dia masuk PDIP. Dan kesaksiannya mengatakan ya Pak Jokowi seperti yang kalian dengar tadi, teman-teman. Batinnya dan sebagainya, tahu itu Darsono. Padahal saya belum pernah sowan, ketemu, komunikasi sama beliau. Beliau jawab, jabat tangan. Cuma itu. Semakin meyakini saya. Semoga suatu saat saya bisa begini, diskusi, ngopi. Pak, ini pripun ya Pak? Apa Pak kita dirikan paguyuban alumni pecatan PDI Pak? Alumni mungkin pecatan PDI. Mohon maaf Pak, minta tambah tadi yang mencintai saya, yang tambah cinta saya. Kedua Mas, setelah dari rumahnya, saya ke masjid baru apa namanya? Masjid Syariat ya? Ya Allah, ternyata ribuan orang dari siang sampai jam 10 malam. Saya pernah orang di politik, saya tanya, waktu di rumah beliau ada yang dari Kediri, ada yang dari Banyumas, ibu-ibu apapun datang sendiri. Di masjid pun sama, dari berbagai daerah. Ini saya tegaskan, PDI Perjuangan kehilangan besar. Bodoh orang seperti ini kok diberhentikan. Tapi itu pendapat saya, kalimat bodoh itu menurut saya, tanggung jawab saya. Tokoh-tokoh seperti ini kok dipecat. Ya apakah mau kerja, tapi monggo itu kuasa yang punya partai ya. Beliau-beliau sekarang ada. Tapi bagi saya semakin menambah cinta saya. Orang baik seperti itu kok dikeluarkan ya kan, dipecat. Wow, ini kesaksian langsung teman-teman dari salah satu kader PDIP. Beliau ikut antri loh di rumah Pak Jokowi, ikut antri bersalaman sampai Pak Jokowi tahu orang ini, tahu kader PDIP ini teman-teman. Pak Sudarsono yang memang belakangan ini sangat vokal, sangat aktif mengkritik Hasto dan juga PDI Perjuangan dan langkah-langkah politik PDI Perjuangan yang menurut dia itu sudah ngawur beberapa bulan belakangan ini teman-teman. Apalagi tentang pemecatan Pak Jokowi. Di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo baik.
Ini yang ngomong ki sopo ya? Bentar, yang dilakukan PDIP saat ini adalah mendekati Prabowo untuk menjauh bahkan berbenturan dengan Jokowi. Oh, berarti PDIP mendekati Prabowo untuk menjauhkan bahkan membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi ketika Prabowo tidak tertarik dengan muslihatnya, maka mereka akan berbalik menyerang Prabowo dan pemerintahannya secara masif. Ingat awal mula konflik ini karena mereka tidak ingin Prabowo jadi presiden. Oh gitu. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba, wes nggak usah didengerin. Oh, nggak usah didengerin, Bu. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak? Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digatok-gatokkan gitu. Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Ya emang Payah anak buah saya. Aduh, kawan. buah ibu banyak yang suka sama Pak Jokowi ya kan? Itu faktanya, Bu. Anak buah ibu banyak yang senang dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu emang faktanya. Yang berusaha untuk menjauhkan Prabowo dan Pak Jokowi. Bagaimana dengan apa? Ya, hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah lama. Sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya, hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Sangat solid. Jadi ingat, solid. Waduh. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu sejauh Ya kan nggak apa-apa. Jadi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui Pak ya, ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya, Pertanyaan wartawan Iya. juga ngeri-ngeri ya. Nah, politis juga. Kemarin juga kan Pak Prabowo sempat bilang kalau beliau itu juga belajar politik dari Bapak. enggak. Kan makanya Pak Prabowo. Saya yang belajar politik ke Pak Prabowo. Salah satunya kan jenengan mengenalkan Bukoviva ke Pak Prabowo. Ya kalau itu ya benar. Itu dulu dalam rangka Saya yang menyampaikan dalam rangka Pilpres Pak Prabowo sebaiknya ketemu dengan Bukoviva di Surabaya. Ya berdiskusi mengenai Jawa Timur itu aja. Berarti saling belajar ya Pak ya? Antar Bapak. Saling belajar. Saling belajar. Ya. Kalau Bapak belajar dari Pak Prabowo apa Pak? Ya belajar politik yang diambil dari Pak Prabowo Pak yang diklaim. banyak. Salah satunya mungkin Banyak. Banyak ini wartawan nih. Duh, Banyak. Pak, jadi Nah, gini teman-teman, kenapa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau belajar politik ke Pak Prabowo? Kemungkinan ketika beliau ingin maju sebagai gubernur DKI Jakarta, yang mengusung dan mengangkat beliau itu kan Pak Hasyim dan juga Pak Prabowo. Nah, mungkin disitulah beliau belajar banyak dari Pak Prabowo. Tapi, nah ketika Pak Jokowi menjadi presiden, tapi Pak Jokowi ini kan menang 2 kali teman-teman dari Pak Prabowo. Mungkin disitulah Pak Prabowo belajar juga ke Pak Jokowi. Jadi dua tokoh ini saling rendah hati dengan lapang dada mengatakan ya kami saling belajar. Pak Jokowi bilang belajar sama Pak Prabowo ngomong dia belajar sama Pak Jokowi. Ya inilah tokoh yang sangat rendah hati teman-teman. Bukan tokoh yang apa ya namanya ya. Saya loh anak dari ini saya loh, kalian mungkin nggak asing dengan
kalimat-kalimat itu teman-teman. Saya lo. Nah kan. Sebenarnya hubungannya asik-asik aja ya Pak. Hubungannya dengan Pak Prabowo hubungannya asik-asik. baik-baik saja. Asik Sangat baik. Meskipun sempat bertarung di Pilpres beberapa kali, Kak. Sempat Ya bertarung kan di Pilpres. biasa dalam politik berkompetisi kan biasa. Besti ya Pak ya. Besti juga ya Pak ya. Dalam 2 hari ini sudah komunikasi lagi Pak dengan Pak Prabowo. Apa? Dalam 2 Ya hari kalau ini. pas ke Jakarta kan sering ketemu waktu di perkawinan putrinya Pak Akbar Tanjung, ketemu lama waktu kawinan putranya Pak Hatta Rajasa bertemu lama. Ada mas-mas yang lewat. Waduh, ini Najwa siapa? Rasanya ini pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi. Puluhan warga berdatangan sekedar untuk menyapa, bersalaman dan berfoto dengan Pak Jokowi. Oh, tidak hanya pengunjung biasa sebetulnya. Pejabat juga kerap kali datang ke kediaman Pak Jokowi. Sebutlah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Ari. Kedatangan pejabat mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang menjadi Menteri di pemerintahan, akhirnya memang menimbulkan spekulasi soal cawe-cawe Pak Jokowi katanya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menarik ya bagaimana Pak Sudarsono, kesaksian beliau yang sangat luar biasa terhadap pengalamannya ikut antri dan berkunjung ke rumah Pak Jokowi, sampai ditanyani kabarnya sama Pak Jokowi. Ini kan sesuatu yang sangat mengagetkan, dan beliau sampai mengatakan tadi merinding, waduh, dan mengatakan bahwa PDIP tadi kata beliau apa ya, saya kurang enak juga ngomongnya teman-teman, bodoh memecat Pak Jokowi karena beliau tokoh yang sangat disayangi dan dicintai rakyat teman-teman ya. Dan bagaimana tadi netizen membongkar niat jahat dari Banteng untuk memisahkan dan merusak hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah selain itu, terakhir Pak Jokowi menjawab bagaimana isu-isu liar terkait orang-orang yang ingin merusak hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan ya bisa kalian simak tadi penjelasan beliau sangat luar biasa. Dua besti yang saling mendukung, yang saling rendah hati, yang saling belajar dan segala macam. Wah inilah pemimpin-pemimpin kita teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.